Halo adik-adik semua, jumpa lagi kita bersama-sama dalam ibadah online. Ya adik-adik pasti semangat ya untuk mendengar cerita firman Tuhan. Sebelumnya, yuk kita ambil sikap yang manis, kita lipat tangan dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kemurahan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami semua. Tuhan, kami mau mendengar cerita firman Tuhan. Dan ajar kami Bapa yang baik untuk kami boleh duduk manis mendengarkan cerita firman Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan dan berkati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Suatu hari ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih yang jatuh di 4 jenis tanah. Yang pertama, benih itu jatuh sebagian di tanah di pinggir jalan. Lihat ya adik-adik, benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu kemudian lama-kelamaan seiring berjalannya waktu, datanglah burung. Lihat apa yang diperbuat burung. Burung memakan benih itu. Ya. Dia makan benih itu satu persatu dan habis. Ya, sehingga tidak dapat berbuah. Yang kedua, sebagian lagi jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Ya, dia tumbuh, tapi kemudian ketika matahari terbit, benih itu menjadi layu, dan perlahan benih itu menjadi kering. Ya, perlahan menjadi kering sehingga ia tidak bertumbuh dan tidak berbuah. Ya. Dan yang ketiga, sebagian lagi benih itu jatuh di tanah di tengah semak duri. Lalu makin besar semak duri itu dan menghimpit benih yang ada. Lihat ya adik-adik, mereka tumbuh sama-sama. Ya. Tetapi semak duri itu kembali menghimpit benih itu, sehingga lama-kelamaan seiring berjalannya waktu dia menjadi mati. Dan ketika mati tentu tidak berbuah. Dan yang keempat, benih itu jatuh di tanah yang baik, di tanah yang subur, sehingga dia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada juga yang 30 kali lipat. Nah, sekian adik-adik. Nah, puji Tuhan, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Tadi adik-adik sudah nonton dan bahkan adik-adik sudah mendengarkan. Ya, inti dari firman Tuhan hari ini adalah di situ menceritakan seorang penabur yang menabur benih ya, menabur benih. Ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah yang berbatu, ada yang jatuh di semak duri, dan bahkan ada yang jatuh di tanah yang baik. Ya, ada yang jatuh di tanah yang baik. Maksudnya apa sih adik-adik? Ya, dalam kehidupan kita ya. Tadi perumpamaan tadi menggambarkan penabur yang menabur benih. Benih itu maksudnya apa? Benih itu maksudnya firman Tuhan. Adik-adik seringnya mendengar firman Tuhan ya. Dan tanah itu maksudnya apa sih Kak Putri? Nah, Kakak Putri mau kasih tahu, tanah itu maksudnya adalah hati kita ya. Ada firman, ada benih yang ditabur di pinggir jalan. Lalu burung memakannya ya. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, tidak langsung direnungkan ya, tidak kita langsung merenungkan, sehingga iblis atau si jahat kembali mengambil firman itu. Contohnya apa ya? Contohnya ketika adik-adik datang beribadah, aduh kayaknya HP lebih menarik dari firman Tuhan. Tidak ya adik-adik, tidak. Supaya iman kita dapat bertumbuh, kita harus mendengar firman Tuhan ya. Nah, yang kedua,
benihnya jatuh di tanah yang berbatu gitu ya. Benihnya jatuh di tanah yang berbatu. Maksudnya apa? Setelah adik-adik mendengarkan firman Tuhan, ya, adik-adik tidak langsung mempelajari. Ketika datang masalah, ya, yang menjauhkan firman itu dari adik-adik. Contohnya apa? Adik-adik di rumah malas untuk baca Alkitab, ya. Nah, yang ketiga, ada benih juga ternyata yang jatuh di semak duri. Ya, ada benih juga yang jatuh di semak duri. Maksudnya apa? Firman, ya, yang adik-adik sudah dengar di sekolah minggu, bahkan mama papa sering cerita juga, atau guru-guru semua sering cerita, tetapi hanya mendengar saja, tidak percaya atau tidak mempercayai firman-Nya. Sehingga apa? Membuat adik-adik merasa takut, ya. Aduh, besok pelajarannya apa ya? Aku nggak bisa matematika, aku takut, aku nggak mau sekolah. No, adik-adik tidak seperti itu ya. Tetapi ternyata ada juga benih yang jatuh di tanah yang baik. Ya, ada juga ternyata benih yang jatuh di tanah yang baik. Maksudnya apa sih kakak? Ya, maksudnya apa sih kakak? Ketika adik-adik mendengarkan firman Tuhan, adik-adik sudah menyiapkan hati adik-adik ya. Setelah adik-adik mendengarkan firman Tuhan, adik-adik renungkan, bahkan adik-adik melakukan semuanya ya. Sehingga apa? Membuat adik-adik semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Adik-adik mau ya mempunyai hati atau mempunyai hidup yang semakin hari bertumbuh di dalam Tuhan ya. Untuk itu adik-adik inti semuanya ya, mari sama-sama adik-adik, ketika adik-adik mau mendengarkan firman Tuhan, siapkan hati ya, siapkan hati untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang adik-adik dengar tidak menjadi sia-sia ya. Firman Tuhan yang adik-adik dengar itu bisa membuat adik-adik semakin hari semakin bertumbuh dalam pengenalan takut akan Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau ayat hafalan ya. Ayat hafalannya terambil di Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Sekali lagi adik-adik, Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 ya, 17. Oke adik-adik, jadi iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Puji Tuhan adik-adik, demikian firman Tuhan. Mari sama-sama kita kembali lipat tangan dan kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kami sudah boleh sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, biarlah firman-Mu Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami, bertumbuh, berakar, dan berbuah guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang senantiasa menjadi berkat. Bahkan Tuhan memberkati seluruh kehidupan kami, memberkati semua keluarga besar kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Adik-adik yang di rumah, selamat semuanya. Adik-adik sudah lulus dengan hasil yang terbaik, dan kembali adik-adik sekolah lagi. Selamat beraktivitas, dan adik-adik tetap semangat, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai seluruh adik-adik, bahkan keluarga yang ada. Tuhan memberkati kita semua.